Nggak usah pakai kata membungkus. Iya, saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak begini. Iya, saya ngomongnya sebenarnya. Iya. Jangan ada kata Saya ngomong sebenarnya. nggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. Bapak cabut dulu kata goblok itu. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas tentang setelah kasus viral Jan Huadiana yang mengungkap praktik penahanan ijazah oleh perusahaan tempatnya bekerja, kini publik kembali dikejutkan dengan laporan serupa. Kali ini, perusahaan yang diduga melakukan hal tak etis tersebut adalah PT Virtus Facility Services yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan ini disebut-sebut telah menahan ijazah sejumlah karyawannya sejak tahun 2017. Menurut kesaksian para mantan pekerja, mereka baru bisa mendapatkan kembali dokumen penting itu jika membayar sejumlah uang sebesar 2 juta rupiah. Praktik ini jelas menyalahi aturan ketenagakerjaan dan dinilai merugikan pekerja yang hak-haknya dilanggar. Penahanan ijazah oleh perusahaan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang bertentangan dengan prinsip dasar ketenagakerjaan. Ijazah adalah dokumen pribadi yang menjadi hak milik individu, dan tidak boleh dijadikan jaminan kerja atau alat tekanan. Praktik semacam ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja, khususnya di sektor swasta. Nah, seperti apa gebrakan Wamenaker Immanuel Ebenezer? Mari kita simak bersama channel Immanuel Ebenezer Official. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Siapa? Saya Wakil Menteri Tenaga Kerja. Yang Pak, siap. Ya. Jadi ini jasa buat security ya? Buat security. Nah, mereka ini ngadu ke tempat kita terkait ijazah ya ditahan ya? Ijazah ditahan dan minta tebusan nggak mereka, perusahaan? Minta berapa? Tadi udah koordinasi mintanya 2 juta. 2 juta. Nah, ini perusahaan ini minta ke mantan-mantan pekerjanya 2 juta. Jadi ini bentuk kejahatan dan bentuk tindakan kriminal. Karena mereka meminta uang tebusan 2 juta. Semoga nanti coba kita lihat nih mau diselesaikan atau enggak. Semoga ya perusahaannya korporatif, tidak berbelit-belit dan enggak terlalu ribet. Karena kita mau persoalan ini cepat diselesaikan. Udah berapa lama ijazah mau ditahan? Dari 2017. 2017? Ya. Gila kamu? Sama Pak bareng. 2017 juga? Wow, ini nggak boleh nih. Itu kan dokumentasi pribadi kalian. Kok mereka nggak ada surat edaran atau apa untuk kembaliin? Udah berapa kali minta? Saya udah berkali-kali Pak kemarin. Pertama di kantornya sebelum ini ada lagi Pak. Jadi kita walwiri ditolak. Udah mulai seragam segala macam malah ditolak. Ditolak? Alasan ditolak kenapa? Wah, nggak ada alasan langsung suruh mintain harus ada surat izin pemberhentian gitu. Oh gitu. Kalau praktek itu masih dilakuin, ya kita tutup perusahaannya. Kita segel. Lamar jadi apa ini? Cleaning service. Oh, ini cleaning service semua, nak? Ini semua Mbak cleaning service juga. Oh iya. Jadi nanti kalau kalian dipinta ijazahnya jangan ya, ya. Bawa ijazah nggak? Ijazah asli nggak Pak? Bagus ya. Jangan ijazah nggak boleh dibawa lagi ya. Kecuali mereka perusahaan minta fotokopi atau legalisir masih kita perbolehkan. Pokoknya perusahaan nggak boleh melakukan praktek-praktek penahanan ijazah ya. Oke? Pokoknya kalau ada keluhan apa-apa, gajinya di bawah UMR, lantas tidak sesuai dengan kesepakatan kerjanya, laporin ke kita ya, Kementerian Tenaga Kerja ya. Ini tes apa? Oh gitu ya. Mas, izin ya. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan semua, saya perkenalkan diri saya Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, nama saya Immanuel Ebenezer. Hari ini tempat ini kita sidak. Sidak terkait apa? Terkait penahanan ijazah dan terkait praktek-praktek penebusan ijazah. Kalau seandainya ada perusahaan yang melakukan praktek itu, kita akan tindak tegas.
Kita tidak punya toleransi terhadap pelaku usaha atau pengusaha yang melakukan praktek-praktek kejahatan itu. Jadi kalau di antara kalian ada yang diminta ijazah aslinya per hari ini tidak boleh lagi. Ya, itu atas perintah siapa? Bukan wakil menteri, atas perintah negara. Dan saya yakin semoga perusahaan ini tidak melakukan praktek yang menjadi harapan kita semua ya. Semoga diterima, semoga bekerja. Kalau ada gaji yang juga dibawa ketentuan UMR dan lain-lainnya, laporkan ke kita. Kita hari ini tidak sungkan-sungkan untuk menutup atau menyegel perusahaan-perusahaan yang nakal. Ya, selamat bekerja ya semua ya. Boleh Bu, nggak boleh. Ini itu hak mereka untuk mendapatkan informasi publik Bu, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ibu nggak boleh melanggar undang-undang. Silakan Pak. Kawan-kawan ikut sama saya. Ikut. Bu, nggak boleh, Bu, nggak boleh, Bu, jangan Bu. Ibu nggak boleh begitu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Saya tidak melarang Bapak. Ya bukan nih, mereka juga punya hak untuk mendapatkan informasi publik dong. Nggak boleh. Bapak silakan masuk. Nggak boleh. Ini tim informasi kami dari kementerian. Saya punya Bapak. Masa? Bapak boleh masuk, silakan. Nggak boleh dong begitu, itu nggak pantas. Nggak boleh. Ini juga nih tim kita nih. Ini tim kita. Ini tim kita semua. Enggak, ini tim saya. Ini humas. Pengawas dulu. Ini pengawas juga bagian pengawas. Duh. Sebentar. Silakan boleh Pak. Naik dulu. Boleh, silakan Pak. Terima kasih. Boleh naik. Ntar dulu. Saya nggak mau masuk sebelum mereka masuk juga. Kalian masuk deh. Korban dulu. Mas tahu saya mereka bukan kriminal. Kalian kacau malu-malu. Udah kita tahu itu. Nggak boleh begitu kalian. Masa wajah negara ini kalian hina sih? Tidak begitu Bapak. Enggak. Udah biarkan aja. Ini hak mereka untuk mendapatkan informasi. Aduh jangan. Nggak usah, Ibu nggak usah begitu. Tidak usah berdebat begitu. Ibu bawa nama Bu Ida tadi Pak. Alah, Bu, Ibu telepon aja. Kalau Ibu merasa punya backing di Republik ini yang besar, telepon sekarang. Jangan begitu dong kalian. Silakan. Udah santai, ayo masuk kawan-kawan, punya hak untuk mendapatkan informasi. Silakan naik Pak. Ayo, deh kamu masuk ya. Maaf. Silakan. Mas jangan dihalangin. Mereka menjalankan ini mereka nih, kewajiban mereka. Kalau ini, nih. Mereka boleh masuk ya, boleh masuk. Saya perkenalkan diri saya dulu ya biar enak ya. Itu SOP kita Bu ya. Saya Immanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Saya mewakili negara terkait ada laporan mereka ijazah ditahan dari 2017. Penahanan ijazah itu bisa kita kenakan pasal penggelapan. Tapi kita mau kedatangan kita kemari, tidak mau terlalu banyak perdebatan apa sebagainya. Yang paling penting kita berharap udah dipulangin ijazahnya, tidak ada lagi praktek penulisan. Karena kita mau semua ke depan itu kapasitas kita sebagai negara membina. Nah sekarang kita tidak mau, ini tetap berjalan, hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Itu kira-kira. Pertama saya mau ngomong dulu gini. Bapak kami harapkan melihat dari dua sisi. Karena Bapak politisi kurang mengerti kedalaman bisnis. Salah satu hal yang perlu dipahami, siapakah tenaga kerja Indonesia? Apakah mereka punya keahlian? Saya ingin jelaskan dulu saya Saya Hotman Simanjuntak bekerja mulai tahun 74 di tambang timah di Bangka, mempekerjakan banyak orang. Kami mempekerjakan orang yang dari grassroots-nya grassroots, mereka yang sudah putus asa. Ya, kami memberikan mereka tempat dan mereka tidak langsung bekerja. Supaya Bapak tahu, orang kayak Bapak, kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Kalau langsung memegang jabatan di sini pasti gagal. Tidak satu orang pun dari luar yang mampu bekerja di fasilitas servis tanpa mendapatkan pelatihan terlebih dahulu. Mereka ini berproses. 3 bulan pertama mereka ini goblok Pak, tidak bisa kerja apa-apa. Ya, di hadapan klien mereka ini goblok Pak. Nggak usah pakai kata begitu. Iya, nggak usah. Saya ngomong yang sebenarnya. Iya, tapi nggak. Iya, saya ngomongnya. Iya. Jangan ada kata. Saya ngomong sebenarnya. Nggak, Bapak cabut dulu. Bapak cabut dulu atau belum itu.
Dalam artian, Enggak, Bapak cabut dulu kata goblok itu. oke lah, saya cabut. Tidak kompeten. Tidak kompeten. Ya, mereka belum memiliki Dalam skill. artian, kalau Bapak mau memperbaiki iklim tenaga kerja di Indonesia, ini mesti dilihat dari dua sisi. Ya. Pemerintah tidak mengakui alasan yang sebenarnya mengapa ekonomi Indonesia turun. Kembali pada substansinya, tuntutan mereka ini untuk mendapatkan haknya. Karena itu terkait dokumentasi. Dikembalikan, Pak. Terlalu kecil Bapak hanya untuk itu, Wakil Menteri. Ya. Menurut saya, bagaimana produktivitas tenaga kerja ini ke depan? Betul, itu Bisa tantangan kita. membangun bisnis, Bapak. Setuju? Karena kedatangan Bapak mengagetkan dengan orang seperti ini. Sepertinya kita penjahat. Enggak lah, enggak mungkin. Enggak. Sepertinya kita penjahat. Enggak. Pak. Jangan sampai Bapak masuk ke pikiran itu, Pak. Jangan. Sekarang kita lagi ngebenahin itu, Pak. Kita lagi ngebenahin itu. Tadi apa yang Pak Simanjuntak sampaikan dari awal sampai akhir, itu betul semua. Nah, hari ini kita butuh kolaborasi, Pak. Udah, kita benahin yuk negara ini yuk. Kayak saya datang kemarin tidak minta duit, minta uang, nggak minta jabatan, tidak minta apa-apa. Kita hanya minta ini loh. Kemudian nanti kita mau ngebenahin seperti apa, bikin regulasi yang ya sama-sama kita terima. Kan media-media nih, Pak, online semua. Nggak mungkin juga saya bilang kayak Bapak tadi ketakutan Bapak. Enggak, Pak, enggak. Nggak mungkin itu saya lakukan, Pak. Bukan Bapak Wakil Menteri bukan seperti itu. Misalnya, mereka kan udah dewasa, Pak. Pak, gini Pak Simanjuntak, ini mereka dari 2017, berkali-kali mereka minta hak mereka. Problemnya tidak pernah dilayani, Pak. Makanya jangan terlalu ke sana. Nanti kalau terlalu ke sana malah kebongkar rame. Makanya udah gini aja ya, Pak Simanjuntak. Yang saya hormati tulang kuna burju. Inilah, pulangin aja udah ijazah, ngapain sih? Harus bertahan dengan argumentasi. Tunggu dulu. Ya. Saya juga tidak mengurusi itu langsung secara teknis. Ya. Saya mengurusi itu. Kalau Bapak langsung terjun, ya, overrule semua yang dari kantor ketenaga kerjaan, dari dinas apa segala macam itu. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai, Pak. Menurut saya seumur hidup Bapak menjadi menteri nggak selesai, Pak. Selesai. Pak, gini Pak Simanjuntak dalam hal itu tahu sajarin saya. Saya tahu apa yang saya lakukan, Pak. Maksudnya saya bukan absennya perusahaan seperti kita yang mempekerjakan orang dari grassroots itu didukung. Lah, emang nggak ngedukung? Ya. Ada nggak pernyataan saya tidak mendukung? Ya. Kan saya bilang bagus. Didukung. Saya sangat dukung. Bukan dikagetkan dengan cara seperti Ini persoalan teknis, Pak. Masa kita berdebat soal ini? Kita hanya minta hak mereka dipulangkan. Pak, saya tahu nggak mau buang waktu di sini. Kalau mau dipulangkan, pulangkan. Kalau nggak, ya udah. Saya ngomong tadi mengenai presiden. Presiden itu artinya apa? Bahwa wakil menteri tugasnya adalah mengembalikan ijazah yang ditahan. Pak, mau bagaimana mengerjakan hal yang besar? Hal yang kecil gini pun nggak bisa kita selesaikan. Gimana muka negara? Sudah, hargain aja apa yang saya lakukan. Saya tidak punya kapasitas untuk menghambat perusahaan ini. Apa persoalannya? Kita tidak minta uang, kita tidak minta saham, kita tidak minta proyek di sini. Kita hanya minta hak mereka dipulangkan aja. Udah. Apa hubungannya dengan saham, Pak? Ada apa? Apa hubungannya dengan saham? Apa hubungannya dengan uang? Yang saya soalnya kapasitas saya, dengar dulu makanya Pak Simanjuntak yang baik. Kapasitas saya kemari biar tidak membangun kesan kemari ini kami sebagai pemeras seperti ormas-ormas. Pak Ebenezer begini, saya ngerti poin Pak. Iya. Bapak minta bahwa supaya tidak. Iya. Sebentar, satu-satu bisa ya. Saya sedang bicara, saya menghargai Bapak ini, tapi saya juga minta bahwa coba kita sama-sama beradab Pak ya. Jadi saya juga terus melihat dulu data mereka. Apa? Data. Ya, supaya saya juga tahu karena setiap kali Kau baca data mereka lah kalau gitu. Penyerahan mereka. Enggak Pak, saya mau dengar dari mereka nantinya. Ya, kalau memang itu ada di tangan ya kita akan kembalikan. No problem. Ya. Udah saya yang bayar. Saya yang bayar. Ya udah nggak apa-apa. Saya bayar sekarang. Cepat nomor rekening berapa? Mereka kan sudah menentu. Ya, cicilannya sampai berapa? Maksud Bapak mengalami semua. Ya nggak apa-apa saya. Saya bayar. Bayar. Ya. Mereka punya anak istri, Pak. Apa mungkin dia udah makan belum? Banyak anak teman-teman kami yang ijazah ditahan, banyak nganggur. Terlalu apa? Rakus. Saya nalangin itu mode.
Ya. Berapa tunggakan mereka, Bu? Makanya saya Nggak, udah tanya sekarang, nggak usah kelamaan. saya mau cek dulu. Ibu merasa di atas hukum rupanya. Ibu merasa hebat rupanya di publik ini. Bapak berasumsi seperti itu, sih? Karena perilaku ibu terhadap mereka merendahkan. Tidak, saya bilang saya perlu cek dulu. Saya akan kembalikan. Saya perlu cek data. Kan ibu bilang mau dibayar. Saya bayar sekarang. Saya bayar. Biar dicek dulu lah, Pak. Saya bayar. Kalau saya cek dulu, Pak. Bu, saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya jadi orang miskin? Persis Pak Subanjito bilang tadi. Mereka adalah orang-orang bodoh. Saya orang miskin, Bu ya. Bagaimana hinanya jadi orang miskin, Bu? Kumpulin semua duit di sini. Jangan kumpulin duit semua di sini. Harus bayar itu. Gila. Gada Pratama itu. Alah, udahlah kita bayar lah, Bu. Gada Pratama itu ke polisi. Udahlah. Kami. Udah kita bayar. Ibu taruh baik komen. Udah hak mereka saya yang bayar kewajiban mereka. Patungan semua di sini kita. Besar duit hari ini 2 juta. Berapa deh dibintanya? Berapa? 2 juta. 2 juta. Satu orang. 2 juta besar buatmu. Kondisi hari ini susah nyari duit. Saya ini orang miskin. Bagaimana hinanya orang miskin sebetulnya? 2 juta berarti 4 juta ya? Nggak ada yang jahat ngomongnya. Saya gini. Teman-teman Bapak. Enggak punya pengawas, Bu. Enggak gini. Semua sama kita ngomongin ini. Sinar Mas, Layan. Saya ngerti kalau Bapak ngomong sama saya hormat. Tapi saya nggak suka kalau tim Bapak itu kan. Wah, biasa itu dinami. Betul deh, kerjasama itu. Udah ya. Kau pernah jadi orang susah nggak, Dek? Kau pernah jadi orang susah nggak? Ya, ada yang di personal kita pun. Bukan, kau pernah jadi orang susah nggak? Pernah jadi orang susah nggak kau? Saya orang susah, Pak. Nah, kalau pernah jadi orang susah, kau tahu kan duit itu berarti. Kalau seandainya di TikTok ke sana, kalau sekali 2 kali mungkin bisa mereka ini biaya mereka cover. Tapi kalau sering kali gimana, Dek? Itu Di kantor pusat itu perlu klarifikasi dari area, Pak. kecuali kan mereka nggak datang, Dek. Persoalan kan mereka datang diusir, datang di TikTokin sana ke sini. Maksud saya gini, kamu harus bisa memposisikan dirimu ya susahnya nyari duit, Dek. Berapa? Satu orang. Bu, bisa nggak 35 juta? Dinaikin 10 kali lipat boleh nggak? Kita selesaikan apa yang ada lagi. Oh. Lupa like, comment, subscribe, dan share. Kenapa nggak bikin 10? Nih kita bayar Prea. Gada Pratama, berarti pembayaran ke polisi Negara, kok polisi Indonesia? Kok polisi Indonesia? Kok polisi Indonesia? Ini Pak, ini kita serahkan ke polisi Indonesia, Pak. Gada Ke perusahaan ibu dong, ini perusahaan ibu. Pratama ke polisi. Ya udah, dia merasa top ibu ini, Bu Prea ini. Ya, yang jelas mereka telah melakukan pembangkangan terhadap negara. Udah, tuh Bu, hitung Bu. Nih, hitung duitnya. Oke Pak, sudah. Jangan oke lah. Sudah Pak, cukup. Oh enggak, nggak cukup ya itu masih kurang. Cukup Pak. Enggak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tuh, benar ini saksinya. Mari Pak Simanjuntak ini orang yang dipelihara. Bukan begitu dia tahu. Enggak, kurang. Ibu ngitung atau enggak? Hitung dulu. Hitung dong. Iya. 3,5 kan kurang kan? 3, 4, 5. Nah, kurang berapa? Saya minta rekening kalian lah. 2 juta lagi. Minta nomor rekening saya. Tulang. Ada nomor rekening tulang. Sesuai nggak 3.500 atau jangan-jangan dipotong? Itu perlu diketahui ya. Yang mana Potong dari gaji. Enggak apa-apa untuk kita ini dulu selesaikan. Ada proses kedua. Yang jelas nggak korporatif mereka. baru diketahui selain ijazah SMA. Ini pelatihan 2017 baru diberi ini. Ya, kalau diteror atau apa, kamu di bawah pelindungan negara. Oke? Kalau macam-macam hubungi kita ya.